Selanjutnya sambutan yang kedua dan sekaligus pembukaan pekan perkenalan khutbatul Arsy Panti Asuhan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Ma'wa oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hadi Santosa SPD selaku Kepala Pimpinan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Ma'wa. Kepada Kiai Haji Hadi Santosa SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Kunjang Tajul Arifin selaku pimpinan Pondok Al-Ma'wa, dan begitu juga para asatidz dan asatidzah yang berada hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus para santri yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, malam ini kita bisa mewujudkan khutbatul Arsy yang untuk kesekian kalinya tentunya. Mudah-mudahan nanti membawa keberkahan buat kita sekalian. Amin. Ada sedikit kalau boleh saya bercerita ya. Di Al-Quran itu banyak sekali kisah sesuai dengan apa yang kita perlukan. Itu kalau di sini tahfidz itu sebenarnya sangat bagus, cuma jangan terhenti dari menghafalnya saja. Usahakan kita bisa mengambil sesuai apa yang kita perlukan. Itu ada semua di dalam Quran. Katakanlah seperti kita hadapi anak-anak muda seperti ini. Quran memberi kisah yang begitu indah buat kalian. Saya ambilkan contoh saja Ashabul Kahfi misalnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ashabul Kahfi itu Allah menyebutnya adalah orang-orang biasa, cuma mereka beriman kepada Tuhannya. Ya kayak kita saja, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin sampean semua hadir di sini ini berbekal iman gitu loh ya. Karena dengan bekal iman itu siapapun nanti di antara kalian semuanya ini akan menjadi orang yang sangat-sangat istimewa di hadapan Allah karena pemudanya gitu loh. Itu jangan diremehkan keistimewaan masing-masing dari diri kita. Artinya sampean itu jadi di hadapan mulia, di hadapan Allah itu mulia gitu. Mau saya kroso gitu ya. Kamu harus merasa bahwa saya ini dimuliakan Allah. Jangan malah nang pondok malah prihatin koyok ngerong lamun, tuh aku koyok gak penjara ini rek. Ojo, justru Allah memuliakan, betul. Salah satu yang saya ambilkan kemuliaan yang Allah berikan, betapa hebatnya dari innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda, anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Salah satu keistimewaan yang Allah tunjukkan kepada kita sekalian dari iman mereka kepada Tuhannya, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru angkah bihim datal yamin. Tatkala mereka itu masuk di gua, rombongan pemuda-pemuda ya kayak sampean kabeh gitu, sak rombongan mlebu gua. Gua ini luas. Tatkala matahari mulai muncul, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru, sinar kene iku ora kok langsung ngeneki wong enggak. Ini kekuasaan Allah. Orang yang beriman kepada Tuhannya mampu merubah sunatullah. Ini diceritakan Quran di ayat ini. Ini hebatnya ayat ini. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru angkah fihim,
Jadi matahari yang bersinar pagi itu harusnya mengenai orang-orang ini, pemuda-pemuda ini, dibelokkan oleh Allah. Tazawar, melingkar, nggak lurus. Mestinya sinar itu kan lurus mestinya. Lihatlah di kisah ini, di ayat ini, dibelokkan oleh Allah sehingga nggak mengenai langsung padanya. Itu di kala pagi sampai siang. Jadi berbelok dari arah kanan. Wa idza gharabat takriduhum dzatas shimal. Dan tatkala matahari akan tenggelam mengarah setelah zuhur itu pun juga tidak akan mengenai orang ini. Dibelokkan pula oleh Allah dari sebelah kirinya. Bayangkan, ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai sebegitu dahsyatnya? Coba, orang-orang ini tidur nggak 1-2 hari. Bayangkan kalau mataharinya nggak dibelokkan, bedino kepepe, garing orang itu. Itulah kenapa orang-orang ini bertahan sampai 300 tahun. Di samping Allah memang membolak-balikkan. Wanuqallibu, Allah bolak-balikkan. Yang nganan, yang ngiri, yang nganan, yang ngiri. Terus. Loh, ini pertolongan Allah. Makanya kalau sampean tidur, mamange ngadepi ngalor, roh-roh bosong lilir ngadep ngidul. Loh, siapa yang membalikkan tadi? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pertolongan Allah sangat nyata. Maksud saya gini, bahwa anak-anak muda itu punya keistimewaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bekal iman. Makanya lek ono adzan ya, sampean geruduk-geruduk medun berangkat nang masjid. Itu jangan karena takut Ustadz Faruk, Ustadz Santoso, Ustadz Paud, bukan. Aku melangkah menuju Tuhanku. Itu mestinya gitu. Iki mah ono niat ingsun. Iya kan? Loh iya, lek niat ingsun enggak bener ya. Terus guduk-guduk. Menurut di absen hadir ngono tok. Tapi tidak ada hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir kita di hadapan Allah itu jauh lebih penting gitu loh. Dan ini tanda-tanda kebesaran Allah. Sampai ini mesti merasa bahwa jadi anak yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang nantinya mengerti tentang agama. Harusnya bangga sampai betul. Dibolehkan oleh orang tua untuk di sini itu mestinya bangga. Coba bayangkan anak-anak yang lain jam-jam segini ayo nopo. Paling-paling WA-an, HP-an, ronan, ya kan TikTok-an, jagongan. Sementara sampai di sini yo belajar, yo agama, yo pelajaran umum. Yang seperti ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka bersyukurlah. Yang semangat gitu loh, yang semangat. Sehari dijalani tambah ilmu, 2 hari dijalani tambah ilmu, tambah terus. Nah ya teman nyekel mic nih, kayak Mas Huda tadi itu, untuk gak ndredeg, lu itu butuh persiapan, nggak gampang lo ngadeg ngarep lek subuh ngono kok. Lo betul, Pak Manan aja heran kok. Tadi pagi subuh kan ada Pak Manan. Pak Manan tuh heran, anak-anak sudah berani seperti itu kan, lo hebat lo itu. Nyekel mik gak ndredeg ini kan kita man butuh waktu lih, butuh bekal. Orang kok meromoro iso nyekel mik ngomongnya, gak mungkin, gak mungkin. Tapi nanti sama akan bisa untuk berdiri di depan, pegang mik untuk bicara, menyampaikan, dan yang disampaikan adalah kebenaran.
Tidak ada yang terbaik bagi seseorang di atas buminya Allah itu selain orang yang menyampaikan kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka pewaris Nabi. Makanya kalau sampean saiki kemudian dirintis untuk menjadi generasi berikutnya yang akan menyampaikan agama, kudu sregep. Lho kudu sregep. Dijak ngapal nih, yo ngapal nih. Ngal didi terus. Lambang wis tahun, 2 tahun, 3 tahun terus sampean wis dhuwur. Ini udah ada. Kamu udah berapa juz? 3. Loh, wis 3 juz loh. 3 juz itu 30 halaman ya. Lembar, 30 lembar ya. 30 lembar loh. Loh itu angel loh, Rek. Itu betul sulit. Untuk kemudian bisa menjaganya, kemudian mengaplikasikan waktu ngimami dan sebagainya. Makanya kalau diberi peluang ngimami, manfaatkan hafalan itu untuk ngimami. Itu akan menancap jauh lebih dalam di ingatan kita. Masalah kok salah gak apa-apa. Itu memang ladang untuk percobaan kita sudah. Kamu harus berani untuk tampil ngimami dan sebagainya. Kenapa kita tampilkan ngimami, khutbah, Jumat dan sebagainya? Supaya nanti terbiasa gitu loh. Supaya terbiasa. Masalah salah dek ini kan nggak apa-apa, timbang kok nang jopo salah. Salah dek ini biasa. Wis salah sah. Aku melok Jumatan ora wedi sah nggak sah kok. Terus pokok tak elok ya, niat kita kan mendidik gitu loh. Itu yang penting. Sampai tampil udah bagus. Maka jadilah pemuda-pemuda yang betul-betul akan ditolong oleh Allah. Saya yakin betul anak-anak yang punya iman yang bagus ini. Maka kalau saja dia menyadari sesungguhnya dia punya potensi yang tinggi, segala doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya gini ya. Ini rahasia agama. Kalau kita ingin tidak mau repot berdoa, tapi pertolongan Allah selalu datang, sampai terlibat dengan urusan agama. Istilah, kalau kita terlibat di urusan agama tanpa berdoa minta kepada Allah, keinginan kita akan diberi oleh Allah SWT. Karena kita ngurusi agama Allah. Sungguh itu kunci agama. Jadi sibukkan diri kita dengan urusan agama. Nanti Allah pilihkan dari doa-doa hambanya yang terbaik untuk diberikan ke kita. Maka jadilah sekarang pemuda-pemuda yang siap untuk menerima amanah Allah SWT dengan membawa beban agama ini untuk disampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian akan menjadi orang-orang yang nantinya bisa mengangkat derajat keluarga, lingkungan, dan kalau sudah seperti itu kalian akan mulia dimanapun berada. Diregani wong. Orang itu kalau punya ilmu agama di manapun tempatnya pasti dihargai orang. Loh iya. Tapi lek gak duwe ilmu agama, wayahe mandikan jenazah ra ngerti. Engko sing digolek ayo sapa sing iso lak ngono. Iya kan? Lek sampean iso wis aku iso. Tuh siahe jenazah. Kan ngono. Wani ngedusi jenazah. Wedi. Ya jenazah kok jiwit yo meneng ae le Mas yo. Lha napa wedi? Sekali waktu nanti lek Pak Adi ngedusi jenazah melok ya. Tak pilih mbuh sing ndi kira-kira tak jak. Cek ngerti arek pondok lho ya perlu 1, 2 atau 3 anak tak jak. Ayo bagian ngresiki kukune. Dicongkeli kotorane. Kupinge dureki. Engko wong lak meneng ae. Iya kan, tapi ngolek bengi teko. Soalnya mesti ketok-ketokan lah pertama. Lu iya, saya dulu yang pertama juga ketok-ketokan. Mor-mor kaget. Tapi sekarang sudah enggak, udah biasa. Masuk jenazah meringis barangnya biasa sudah. Terus kita doakan aja. Jadi seperti itu anak-anak sekalian, bahwasanya seorang pemuda adalah punya potensi yang sangat tinggi dan dia sangat mulia di hadapan Allah dengan iman yang ada di hatinya. Kuncinya hanya iman. Kata di Allah sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim
Mereka adalah pemuda-pemuda yang iman kepada Tuhan mereka. Ya persis kayak kamu. Makanya saya kalau ngeliat kamu tuh haru betul. Haru betul. Katanya Neni kadang mikir-mikir, waduh lah mereka Allah aja memuliakan, masuk aku katanya Neni kan gitu. Kecuali leskan temenan baru Neni tenan gitu. Tapi kalau hanya ukur-ukur, ya Allah, mesti ingat seperti itu. Allah memuliakannya. Kenapa kita harus nyeneni? Kecuali hanya untuk mengarahkan supaya menjadi lebih baik. Kata saya sampaikan selamat, mudah-mudahan Khutbatul Ars ini nanti akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ikuti dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Khutbatul Ars ini kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Hadi Santosa SPD telah membuka acara Khutbatul Arsy pada hari ini. Mudah-mudahan acara Khutbatul Arsy ini dapat lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin.